Apa ini? Kok saya dapat komisi? Perasaan saya belum pernah rekrut orang dalam periode ini. Coba tanya Mas Imam dulu deh. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam. Oh, Mas Bowo ya? Kenapa Mas Bowo? Iya, maaf ganggu nih. Udah buka PO Terenit belum? Dapat komisi nggak? VO, kenapa VO? Kok di saya nggak ada notif apa-apa nih? Bukannya MLM kan komisinya dari rekrut orang kan? Nah, itu masalahnya Mas. Kok saya dapat komisi ya? Padahal dalam periode ini saya belum pernah rekrut orang. Syukurlah kalau dapat komisi. Nggak ambil aja, mungkin ada kesalahan sistem dari sananya. Ambil aja lumayan Mas. Wah, gak bisa gitu Mas. Ini bukan hak saya. Ya tuh, syukurin aja lumayan tuh duit daripada diambil orang kan kasihin saya aja gimana? Wah, gak bisa gitu Mas. Harus saya kembalikan. Ya udah, saya mau bilang leader saya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Bowo sih, sayang duit tuh. Mas Bowo pagi-pagi nih. Assalamualaikum Pak Leader. Maaf ganggu nih. Waalaikumsalam. Gimana Mas Bowo? Begini Pak, saya dapat notif komisi dari Trainingnет. Padahal dalam periode ini saya belum pernah rekrut orang Pak. Alhamdulillah, berarti tandanya grupnya Mas Bowo ini aktif dalam pembelian produk dari Trainingnет atau melakukan repeat order. Maksudnya Pak, masa orang lain yang belanja saya yang dapat komisi? Wah, gak syariah nih. Ini bukan hak saya. Itu hak Mas Bowo. Ada kok dalam marketing plan-nya. Tapi gak bisa gitu Pak. Dana ini harus saya kembalikan ke kantor pusat. Baik, kalau Mas Bowo belum paham mengenai marketing plan Trainingnет, kita janjian aja ya di kantor pusat Trainingnет. Assalamualaikum. Selamat datang di Trainingnет. Silakan duduk, Pak. Baik, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini mitra saya sepertinya belum paham nih Pak tentang Trainingnет dan marketing plan-nya. Nah, saya coba jelasin, tapi kayaknya dia mau memastikan lagi nih, makanya datang ke sini. Permasalahannya apa nih, Pak? Boleh Begini Pak, tadi pagi saya dapat notif komisi dari Trainingnет. Padahal dalam periode ini saya belum pernah rekrut orang lagi Pak. Takutnya ada kesalahan sistem, makanya saya konfirmasi buat datang ke sini Pak. Oke, baik, Pak. Bisa saya minta untuk nomor ID-nya, Pak? Oke, baik, Pak ya. Biar saya lakukan pengecekan dulu. Setelah saya melakukan pengecekan di dashboard, memang untuk komisi tersebut memang hak Bapak gitu Pak. Tidak merekrut orang tetapi dapat komisi gitu ya. Nah, di sistem kita yang sekarang Pak, itu komisi didapat dari jaringan gitu Pak, atau grup Bapak aktif yang di bawah itu repeat order, karena kita kan ada produk Pak gitu. Wah, alhamdulillah. Tuh. Luar biasa sekali Trainingnет. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke, sama-sama Pak. Nah, untuk kedepannya kalau memang ada pertanyaan lagi, Bapak bisa langsung ke live chat di web gitu ya, atau Bapak bisa langsung datang ke kantor, begitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima Sama-sama kasih Pak. Pak. Ya, ini saya lihat ada gini, yang nggak jelas menerima gambar dan suara, angkat tangan. Wih, jelas kebanyakannya. Alhamdulillah ya. Kalau yang belum jelas nanti nggak diputar ulang aja. Baik, jadi cerita di subuh tadi, itu kisah nyata sebetulnya. Itu kisah nyata sebetulnya yang diangkat. Bagaimana ada beberapa orang yang komplain, bukan cuma satu,
kok tiba-tiba dapat bonus. Ya padahal nggak ada pertambahan orang. Ya nggak ada pertambahan orang. Biasanya juga kan yang dulu gitu, kalau ada nambah orang baru dapat bonus gitu. Kenapa sekarang kok ini nggak nambah orang, tuh tiba-tiba ada bonus. Ya, ini saya bahas di hari pertama kemarin. Karena kita berbeda konsep. Ya, yang membuat kita dapat bonus adalah omset. Ya, omset, bukan pertambahan orang. Ya, baik. Langsung kita ke signature. Coba buka di benefit signature. Kita buka lagi M-Plan. Ya, kita buka M-Plan. Terus next yang terus yes, terus ini nah kayak signature. Sudah bahas tentang MBP. Nah, sekarang MBS. Apa sih bedanya MBS dan bedanya dengan MBP ya. Jadi bedanya sangat jelas kemarin ya, bahwa pada saat MBP itu hanya bisa atau bahasanya bisa mengembangkan 2 cabang. Ya. Yaitu cabang 1 dan cabang 32. Nah, mungkin lebih jelasnya begini ya, lebih jelas pakai ini. Jadi ini 1, ini 32. Namanya cabang 1 dan cabang 32, tapi sebetulnya totalnya 2 cabang. Jadi sekali lagi, hanya bisa menggunakan 2 cabang untuk MBP. Otomatis semua potensi, mau bonus, mau komisi, mau reward, ya hanya dari 2 cabang ini aja. Ya. Nah, mana ada MBS ya, MBS atau signature. Jadi sebetulnya ininya masih sama. Ya. Ininya juga masih sama. Ya. 1, 3, 2. Bedanya adalah kalau berstatus MBS, ya, cabang nomor 2, 3 sampai dengan 31 dan seterusnya terbuka. Jadi yang ini hanya bisa mengembangkan 2 cabang, yang ini bisa mengembangkan 32 cabang. Dari gambar seperti ini aja kita sudah bisa lihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh teman-teman signature. Ya, pertanyaannya, bagaimana mencapai signature? Nah, dalam layar di sini sudah dibahas ya, atau disampaikan bahwa syarat untuk status signature atau syarat untuk merubah status mitra bisnis ya, sudah mensponsori 2 mitra bisnis minimal MBP. Jadi kalau misalnya dulunya MBP di sini ya, sudah MBP, maka ya, sudah harus mensponsori 2 mitra bisnis MBP. MBP. Gimana kalau misalnya masih MB belum bisa? Jadi gini, ini syarat pertama ya, MBP. Syarat kedua adalah total tabungan. Total tabungan skor atau tabungan poin itu wajib harus sudah mencapai secara akumulasi adalah 110.825. Ya, kita tahu bersama bahwa untuk MBP adalah 3575. Ya. Jadi ada 2 syarat. Syarat pertama, tabungan skornya itu dari 357 harus sudah mencapai 110.825. Caranya bagaimana? Caranya belanja pribadi. Ya, bisa dicicil, bisa pokoknya bisa dengan jualan dan sebagainya. Syarat kedua, harus sudah punya 2 mitra bisnis atau gini, harus sudah mensponsori 2 mitra MBP. Nah, lalu apakah bentuknya harus 2 itu harus begini? Enggak. Mensponsori itu bisa disimpan di mana aja. Yang penting sudah mensponsori 2 mitra MBP. Bisa langsung, bisa tidak langsung.
Ya, baik. Nah ini syarat-syarat untuk mencapai bisnis signature. Jadi dipahami di sini? Ya, simple kok. Ya, harusnya sudah paham. Nah, menyambung pertanyaan kemarin. Bang siapa yang nanya kemarin ya? Kalau saya MBP sudah punya 2 cabang. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Saya kejar MBS atau skornya dibantu untuk ke jaringan? Saya udah jawab secara gamblang kemarin. Kalau memang begitu, maka sebaiknya jangan ngejar MBS dulu. Walaupun potensinya lebih banyak. Tapi kembangkan dulu tim reseller di bawahnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada skor, itu aja ke bawah. Yang MBR jadiin MVP dan sebagainya. Sampai kuat tim resellernya. Begitu tim resellernya kuat atau tim resellernya kuat, maka barulah kita menaikkan status dengan cara belanja. Ya, belanjanya untuk yang kita perlukan tentu saja. Ya, bisa dengan jualan dan sebagainya. Oke. Nah, ini tentang ini. Terus bagaimana potensinya? Seperti kemarin saya bahas tentang bonus kepemimpinan. Ya. Nah, ini sebelum ini saya baca dulu ya untuk signature. Jadi syaratnya adalah mensponsori 2 mitra dengan status minimal MVP ya. Kemudian mencapai kumulasi skor pribadi minimal 110.825 PV. Apa benefitnya? Benefitnya mendapat keuntungan selisih penjualan itu di zamannya MBR juga sudah dapat itu begitu Mbak ya. Kemudian dapat mengembangkan maksimum 32 cabang. Ya, karena kalau MVP cuma 2 cabang ya. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan komisi dan bonus sebagai berikut. Ya, bedanya adalah dengan MBP, di MBP juga dapat sih komisi dan bonus. Bedanya kalau di MBP tadi kan karena 2 cabang ya terbatas. Tapi kalau di S jangan sekarang ya. Ini mereka-mereka yang sudah titanium sebelumnya udah nggak kena salah nih. Pak, saya dulu titanium, tapi saya tidak mensponsori satupun. Ya tetap sudah jadi titanium, sudah jadi signatur. Ya itu pemutihan. Dianggap sudah signatur. Tapi kalau yang sekarang nggak bisa. Sekarang wajib mensponsori 2 MVP atau menjadi mentor 2 MVP dan wajib akumulasi skornya atau poinnya mencapai 110.825. Baik, kita sekarang bahas tentang bonus. Wah, ini ada yang protes nih. Bukan protes sih. Katanya nggak bisa, hanya bisa manengin kertasnya aja, nggak ada film ya udah. Apa ya. Nah, yang namanya komisi bonus reward, saya cuma ngulangin lagi ya. Kita masih punya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Ya ada berapa? 4 ya. Reward ada 1. Jadi komisi 1, bonus ada 4, rewardnya ada 1. Bedanya komisi dan bonus adalah kalau komisi itu yang bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan aksi secara langsung. Jadi misalnya waktu kita jual langsung ke konsumen, langsung dapat. Pada saat kita mengajak mitra atau mendapatkan mitra kita langsung dapat komisi mentor. Itu namanya komisi langsung. Jadi komisi yang diterima secara langsung dari apa yang kita kerjakan seketika. Artinya gini, apa yang kita kerjakan secara langsung. Itu namanya komisi langsung. Jadi saya jual misalnya ke Alfian. Ya, saya dapat untung langsung, itu namanya komisi langsung atau komisi mentor. Atau didapatkan langsung. Nah kalau bonus itu nggak langsung. Nah contoh bonus yang tidak langsung adalah kayak bonus pengembangan generasi, bonus kepemimpinan, bonus pengembangan kepemimpinan, dan bonus unilevel. Yang saya mau bahas hari ini adalah bonus kepemimpinan. Ya. Kembali ke sini tadi. Menjadi PR ya. Ini cara gambarnya seperti ini. Kalau dulu kan gambarnya ada banyak titik ya. Itu kan langsung udah bayang bagaimana nanti ngitungnya, placement dan sebagainya. Isunya adalah kalau sampai gambarnya seperti ini, yang jadi PR adalah pertama nih. Yang jadi apa ya? Isu. Nomor 1, bagaimana caranya placement. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya. Yang kedua, bagaimana cara menghitung bonus kepemimpinan.
Bagaimana juga cara menghitung reward. Dah itu aja ya. Jadi ya. Jadi bagaimana cara placement, bagaimana cara ngitung bonus kepemimpinan, bagaimana cara menghitung reward kalau bentuk gambarnya seperti ini. Kan kalau yang kemarin, kalau yang dulu kan, kalau gini kan gampang ya. Ngitung rewardnya, kalau yang ini reward berarti dari grup ini sama grup ini. Kalau ngitung reward ini berarti dari grupnya ini sama grupnya ini. Ngitung bonus kepemimpinan juga ini sama ini sama ini kan. Kayaknya lebih gampang lihatnya. Kayaknya gampang tuh kalau pendek, kalau di dalam susah. Nah, kalau yang baru, kita kan cuma satu ID-nya. Satu. Kita punya 32 cabang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini yang kita bahas. Yang saya bahas adalah poin bonus kepemimpinan dan bonus reward dulu. Karena ini cara menghitungnya sama. Ya. Baru dari situ kita bahas bagaimana cara menempatkan atau cara placement. Kalau saya dapat orang baru nih, bagaimana cara placementnya? Ya. Nanti kita bahas. Jadi kita sekarang masuk ke bonus kepemimpinan. Buat yang sudah paham, anggap aja sebagai brainstorming. Ya. Karena ini cara belajarnya ini dari hari ke hari kan saya paling cuma 2-3 slide aja ya, supaya paham. Itu pun 1 jam rata-rata. Ya. Oke, bonus kepemimpinan. Jangan yang ini, nanti aja. Tetap anggaran bonus kepemimpinan ada 15%. Ya, 15%. Nah, coba langsung ke grup aja. Kita tahu banget ya kalau misalnya di MBP itu kan ngitung bonus itu adalah kalau grup kiri berapa, grup kanan berapa. Ya, tadi syaratnya bonus pasangan adalah jangan ini ya, yang ini aja, yang grup, yang terus geser. Yang terus geser. Terus. Bukan. Nah, LJS 1. LJS 1. Oke. Atau ke LJS 5 deh, LJS 5. Nah, kita bagaimana cara menghitung BK dan reward? Nah, di sini baru kita terapkan metode LJS. Ya, apa itu LJS? Udah dibahas di hari pertama, jadi nggak usah bahas lagi di sini. Ya, LJS ada 5. Kita bahas dari LJS yang kelima dulu, baru keempat, ketiga, kedua, ke-1. Ya, nah kita lihat nih LJS 5. Baru muter ke arah kebalikan dengan jarum jam. Kok aneh sih nomor satunya di sebelah sana kok nggak muternya ke kanan gitu ya. Nah ini kita ngambil filosofinya tawaf. Ya, tawaf itu kan berbalikan dengan jam. Ya. Nah 1 sampai 32. Ya. LJS 1. Ya. Teori sederhananya grup kirinya cabang 1. Ya, grup cabang 32 selesai ya, nggak pakai lagi itu. Udah masuk. Nah, ya. Tapi bagaimana dengan kalau ini MBS ya? Kalau MBS ya. Oke. Nah, untuk menentukan grup kiri yang mana, grup kanan yang mana, nah, kita pakai metode LJS yang pertama. Nggak apa-apa, boros kertas nggak apa-apa ya. Nah, gini ya. L
LJS1. Apa tuh LJS1? LJS1 adalah 5 jaring sakti, bukan jari ya. Jaring sakti yang ke-1. Ya. LJS1. Kita tentukan sekarang yang mana grup kiri, yang mana grup kanan. Ya. Ingat, kalau signatur kan cabangnya 1 sampai 32. Nah, dengan LJS1, maka yang disebut grup kiri adalah 1. Ini nih. Ya. Terus masih ada lagi kan yang belum dihitung, berarti kita sampai 32. Oke. Berarti berikutnya kalau grup kirinya adalah 3, cabang 3, maka grup kanannya adalah cabang 4. Kalau grup kirinya cabang 5, maka grup kanannya adalah 6. Dan seterusnya. Misalnya grup kirinya 31, maka cabang yang kanannya grup kanannya adalah cabang 32. Ya. Jadi kalau dalam gambar itu jadi gini gambar. Nah, itu ada gambar di layar kan? Kalau perhatikan, misalnya di sini anggaplah ini cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, 5 terus sampai 31 dan 32. Ya, ini gambarnya kita di sini ini gini. Ya, dan seterusnya. Ini gambarnya begini, tapi kalau gambar aslinya kan bulat tuh. Ini kita ratakan aja 31 32-nya. Jadi biar gampang lihatnya. Nah, dengan LJS1 berarti ngitung pasangan maupun rewardnya atau kepemimpinan atau reward ngitungnya adalah ya ini tadi nih. 1 dengan 2 ya. Kemudian 3 dengan 4, 5 dengan 6, 7 8 dan seterusnya sampai 31 dan 32. Ya, artinya apa? Kalau signatur dengan LJS1 itu punya potensi sebanyak 16 grup. 16 bonus kepemimpinan dan 16 dong. Ya. Satunya kiri, kalau grup kirinya cabang 1, grup kanannya cabang 2, berarti ini adalah potensi yang pertama. 1 BK. 1 reward juga. Kalau 3 dan 4 berarti potensi yang kedua. 5 dan 6 potensi yang ketiga. Terus sampai ke 32 berarti potensi yang ke-16. Artinya dengan LJS1 kita punya potensi 16 bonus kepemimpinan dan 16 bonus reward. Ya. Oke. Sekarang kita bicara LJS2. LJS2. Jaring sakti yang kedua. Ya. Sama rumusnya. Bagaimana cara menentukan grup kiri? Ini ada grup kiri, ada grup kanan. Ya. Nah, jadi dengan LJS1 kita sudah punya 16 potensi. Nah, sekarang kita hitung dengan LJS2. Yang mana grup kirinya? Grup kirinya begini. Skor akumulasi atau poin akumulasi cabang 1 ditambahkan dengan cabang 2. Jadi skor yang sebelumnya dipakai lagi, dihitung lagi, tapi ditotalkan. Ya, ditotalkan. Kemudian grup kanannya berarti 3 dan 4. Ditotalin. Ya. Ini berarti ini adalah potensi yang ke-1. Ya. Dan yang berikutnya lagi. Potensi yang kedua.
Berikutnya lagi 9 ditambah 10 dijumlahin skornya. Cabang kanannya, grup kanannya adalah 3. Ya. Dan seterusnya. Terus saja sampai di sininya 29, cabang 29 ditambah cabang 30 ditotalin. Di sininya adalah cabang 31 ditambah dengan cabang 32 ditotalin. Berpasangan. Ya. Maka potensinya kita punya di sini ada 8. Jadi dengan LJS 1 kita punya 16 potensi bonus kepemimpinan dan 16 reward. Ya. Kemudian kalau dengan LJS 2 kita tambah lagi potensinya, bisa dapat 8 bonus kepemimpinan dan 8 bonus reward. Ya. Nah, berikutnya lagi. LJS 3. Ya. LJS 3. Yang mana grup kanannya? Ya. Sama langkahnya dengan yang sebelumnya, ya. Jadi grup kirinya adalah di sini, di sana tuh udah kebaca belum? Coba gerak LJS 3 pindahin. Nah, tinggal baca di tabelnya, ya. Jadi kalau yang belum download M-Plan harusnya sudah download loh. Ini udah hari ketiga, masa nggak di-download sih? Ya, di web trainingnetnet.co.id. Nah, LJS 3 kualifikasi yang pertama 1 itulah grup kiri, ya. Grup kanannya berikutnya 13, 14, 15, 16. Itu grup kanan. Berarti kualifikasi yang kedua atau potensi yang kedua untuk LJS 3. Nah, total potensinya ada 4, sesuai dengan di gambar nih, ada 4, ya. Berarti LJS kita ada 4 potensi. Ya. LJS 3. Nah, kita percepat, ya, sampai sini masuk LJS 4. Nah, LJS 4 sama. Jadi cabang-cabang yang sudah dihitung skornya dihitung lagi. Ini menariknya, dihitung lagi, ya. Nah, kalau LJS 4 berarti kualifikasi yang pertama adalah cabang 1 sampai cabang 8 dijumlahin total semuanya, berapa skornya. Kemudian dibandingkan atau dipasangkan dengan grup kanan. Grup kanannya berarti cabang 9 sampai dengan cabang 16. Ya, udah 1 potensi itu. Ya, potensi berikutnya cabang 17 sampai cabang 24 ditotalin semuanya skornya, dipasangkan dengan grup kanan, yaitu cabang 25 sampai cabang 32. Total 2 potensi. Masih ingat kan? EJL 1 16, ya. Ini saya buat jadi kesimpulan aja ya. Biar cepat. Jadi EJL 1 ini 16 potensi. LJS 2 berapa tadi? 8 potensi atau kualifikasi. LJS 3 berapa LJS 3? 4 ya. Potensi atau kualifikasi. LJS 4 adalah 2 potensi atau kualifikasi. Terakhir yang paling gampang adalah LJS 5. LJS 5 itu berarti cabang 1 sampai cabang 16, peduli amat ada skor enggaknya, 1 sampai 16 totalin semuanya, itulah grup kiri. Ya. Kemudian 17 sampai 32 dijumlahin, itulah grup kanan. Ya. Potensi cuma 1. Berarti LJS 5 itu adalah 1 potensi. Nah, untuk MBP itu hanya ada 1 LJS yang dihitung. LJS yang mana coba? Ya. Coba keluarin gambarnya dulu, keluarin gambarnya. Ini apa? Zoomnya. Ini saya mau nanya nih. Oke, gini ya. Dari pemaparan tadi, saya tanya coba. Kalau lihat begini, ya,
Berarti kalau signatur itu semua skor di setiap cabangnya dihitung sampai 5 kali. 5 kali ngitungnya. Pakai LJS 1, LJS 2, LJS 3, LJS 4, LJS 5. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang MBP, nah pertanyaan saya adalah MBP itu berapa LJS? Kan cabangnya cuma 2 tuh. 1 dan 32. Nah, MBP dipakai LJS berapa? LJS 1, 2, 3, 4, 5, tunjukin pakai tangan. Jadi kalau misalnya, oh Pak pakai LJS 1, pakai gini. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Oke. MBP LJS berapa? Nah, Mr. Wagiman bilang LJS 1. Oke. 5. Mana lagi? 5. 5. Robi Jakarta. Nah, dia pede banget tuh. 1 katanya. Ya, Wagiman 1, Robi 1. Mana lagi? Ada lagi? Al, coba lihat yang lainnya, Al. Screen yang lain. Ada screen yang lain nggak? Coba gini. Mana coba yang pilih aja selain 5? Selain 5. Ya. Coba geser. Oh, dari sini. 5. Dari dalam. Wah. 5 Pak Hari. Bisa digeser? 5. 5 Pak. LJS 5. Coba mana operator? LJS 5. Mana lagi? 5. Kok muncul orang? Ini kenapa jadi ini operator nih? Sorry. Iya. Mohon maaf. Coba saya pengen tahu Robi Jakarta coba bicara. Unmute. Ya, Pak. Robi dibuka Robi. Ya Pak, udah Pak. Halo. Iya Pak. Ya suaranya. Ini ada, halo. Udah ada suaranya. Itu semua Ya, kayak Robi. dibuka Pak. Saya pengen tanya sama Robi nih, kenapa MBP dihitungnya pakai LJS 1? LJS 1 kan karena memang ini cuma 1 doang Pak. Untuk hak usahanya dengan lisensinya juga 1. Kan kalau LJS itu kan banyak ya cabangnya ya. Bener gak sih kemarin yang pelajari itu kalau nggak salah sih? Gini. Oke ya. Gambar hilang lagi nih. LJS 1 itu mana aja yang dibanding MBP ya? Mana Pak Din? Polres Kertas. Kita bicara MBP. Ini sekali lagi ya. Ini MBP. Belum. Ini bisa di-unmute ya nih. MBP itu cabangnya berapa? 1 dan 32. Betul? Ya. Nah, sekarang kita buka M-Plan. M-Plan yang LJS 1. Oke, LJS 1. Nah, geser ke kiri dikit. Nah, gitu. Coba lihat. Bisa nggak MBP dihitung pakai LJS 1? Ada di kualifikasi nomor berapa coba? Cabang 1, cabang 32. Nggak bisa. Ada nggak, Rob? Kualifikasi ke berapa coba? Nah, ada nggak? Ya, kalau lihat di LJ1, 1 itu berpasangan dengan cabang 2. Bukan dengan 32. Dengan 31. Bukan dengan 1.
Bukan ya. Jadi yang betul MBP. Nah, coba lihat LJS 2. Oke. Di LJS 2 juga sama. 1 ditambah pasangannya dengan dia ditambah ya. 2 pasangan 2 berarti tidak memenuhi ini juga. Artinya MBP nggak bisa dihitung pakai LJS 2. LJS 3? Oke, LJS 3. Nah, di sini sama nih. Nggak ketemu lagi nih. 1 sama 32 nggak ketemu. Jadi yang betul, selamat nih. Buat yang punya 5 jari. Coba buka LJS 5. Aduh, iya Nah, ini LJS 5 sekarang. Lihat. 1 sama 32-nya. LJS 5 itu rumusnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 16. Berpasangan dengan cabang 17 sampai 32. Jadi kirinya adalah 1 sampai 16 dijumlahin, kanannya adalah 17 sampai 32. Kira-kira bisa dihitung nggak nih? Pakai LJS 5 MBP. Ada yang bilang, Pak, kan MBP memang nggak ada cabang 2 sampai 32 sampai 31-nya. Iya, nggak penting. Kan rumusnya adalah kalau LJS 5 adalah cabang 1, cabang 2 sampai cabang 16. Nah, cabang 2 sampai 16-nya dianggap 0 karena belum kebuka. Betul nggak? Berarti yang ada cuma cabang 1. Nah, kemudian 17, 18 sampai dengan 31 dianggap 0 karena nggak ada cabangnya. Berarti cuma 32. Artinya MBP hanya bisa dihitung dengan LJS 5. 5. Sampai sini bisa dipahami, Rob? Iya, Pak, siap. Bisa, Pak. Robi nih. Iya, siap. Ngerti, Rob? Iya, Pak, siap. Ngerti. Siap. Iya. Jadi kalau ada yang nanya, apa bedanya sih Premier sama signatur? Bedanya adalah kalau Premier hanya bisa dihitung dengan 1 LJS. Yaitu LJS nomor 5 saja. Tapi kalau signatur, itu bisa dihitung dengan 5-5-nya LJS. LJS 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba hitung. Ini aplikasinya, contoh ya. Contoh misalnya, ini kegedean spidolnya ya. Cuma misalnya gini, misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya lah. Sampai 32, anggap 32. Anggap nomor 1, ini cabangnya, ini nomor 32. Nomor 32 ya. Oke, yang Robi di mute lagi. Ya, kembali. Nah, oke. Nah, kita asumsikan setiap cabang itu akumulasi skornya, ya. Kita asumsikan setiap cabang ini semuanya skornya adalah 2000. Ini juga 2000. Semua 2000 lah skornya. Jadi masing-masing ada 2000 skornya. 1 sampai 32. Nah, sekarang kita hitung. Kira-kira kalau pakai LJS 1 ini bisa berapa bagian nih? Ada nggak kira-kira bonus kepemimpinannya? Kalau pakai LJS 1. Yang bilang ada, angkat tangan. Kalau setiap cabangnya skornya masing-masing 2000 nih. Ya. Terus dihitung pakai LJS 1. Bisa dapat bonus pasangan nggak? Ada yang bilang ada? Nah, Pak Wagiman. Nah, angkat coba Pak Wagiman. Dibuka, di-unmute. Nih, ini menarik nih. Silakan. Bisa. Oke, monggo, Pak Haji. Ya, karena kan untuk mendapatkan BK itu kan nilai skor kan 3575 Pak Hari.
Jadi tentunya kalau masing-masing 2.000, masing-masing 2.000 berarti kan masing-masing 2.000 berarti nilainya udah 4.000, berarti lebih dari 3575. Itu Pak. Oke. Gini, pakai LJ1 ya. Kalau pakai LJ1, coba keluarin emblenya yang LJ1. Perhatiin nih ya. Kita pelan-pelan aja, santai santai ya. Kalau masing-masing skornya jumlahnya 2.000, nah, kita hitung pakai LJ1. Kita lihat, kualifikasi yang pertama, grup skor kiri adalah cabang 1, grup skor kanan cabang 2. Cabang 1 berapa? Berapa Pak Bagiman? 2.000. 2.000. Cabang 2 berapa? Cabang 2 berapa ini? 2.000. Berarti kan kualifikasi satunya adalah 2.000 dengan 2.000. Berpasangan nggak? Iya. Nah, syarat pasangan, syarat berpasangan, ya. Kita bicara lagi ke belakang. Saya mau hemat kertas saja. Syarat berpasangan adalah 35. di sini harus 3575 skornya, di sini harus 3575 skornya. Ya. Jadi kalau di sini 35 kan dia adalah pasangan ini. Ya. Kalau di sininya 2.000 dan di sini 2.000, kira-kira pasangan nggak? Belum. Belum. Ya. Kembali ke sini sekarang. Kualifikasi yang pertama. Cabang satunya 2.000, cabang 2-nya 2.000. Ada pasangan nggak? Belum. Belum ada. Kualifikasi yang kedua. Cabang ketiganya 2.000, cabang keempatnya 2.000. Pasangan nggak? Belum. Belum. Sampai 31 sampai 32 sama. 2.000. Artinya apa? Kalau jumlah skornya seperti ini, maka dari LJS 1 nggak ada bonus satupun. Jadi ini 0 bagian. Nah, ya 0. Nah, ini tinggal ditutup salah ini spidol. Ya, sekarang kita pakai LJS 2. Buka LJS 2. Nah, Pak Wagiman. Ya. Kualifikasi pertama untuk LJS 2 adalah skor cabang 1 ditambahkan dengan skor cabang 2. Jadi berapa? 4.000. 4.000. Ya. Pasangannya grup kanannya adalah cabang 3 di cabang 4. Ditambah cabang 4 berapa? 4.000. 4.000 juga. Ya. Berarti kualifikasi yang pertama 4.000 dengan 4.000 ada pasangan nggak? Ada BK 1 bagian. Ada 1 bagian. Tadi pakai LJS 1 dengan skor yang sama nggak ada bagiannya. Tapi dengan LJS 2 jadi ada bagiannya. Kira-kira kalau 8 kualifikasi bisa berapa bagian ini? Empat. Bisa berapa? 4. Kualifikasi 1 dapat 1 bagian. Kualifikasi 2 kan 5 tambah 6 kan 4.000 kan? Nah benar nih. Ibu Siti Mutmainah. Ya, saya angkat. Jawabnya ada 8. Ya. Dengan kondisi seperti ini, pakai LJS 2 berarti dapat 8 bagian karena per kualifikasinya 1 bagian. Menarik ya. Nah, berikutnya kalau dengan cara seperti ini pakai LJS 3 berapa bagian? Silakan kalau baca mau ngejawab tinggal pakai chatting aja. Nah, udah dijawab tuh. Wah, mantap. 4. Berapa Pak gimana? 4. Kenapa 4? Karena grup kirinya adalah
1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti cabangnya berapa? Atau skornya totalnya? 2000 tambah 2000 tambah 2000 tambah 2000. Berarti 8.000. Ya. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 juga 8.000. 8.000 dengan 8.000 itu adalah berapa bagian? 4 bagian. Nah, ini banyak kejebak nih. Gara-gara kualifikasi. Nah, Robi itu jawabnya 4. Ya. Ya, coba hitung lagi. Kan kalau ini 3, 4. Berarti kalau ditotalin adalah 8.000. Kalau 5 sampai 8 juga 8.000. Jadi 8.000 dengan 8.000 itu dapat 2 bagian. Karena kelipatan 3575. Betul? Dapat 2 bagian karena kelipatan. Nah, kita gambar di sini aja. Oh, tadi LJS. Ya. Berapa tadi? Coba ada yang jawab lagi. Ini ada yang benar satu nih. Bar. Sulawesi Barat. Oke, sebentar. Saya coba sebentar Pak gimana ya? Kita ganti ke Pak Abdullah. Bisa dikeluarin apa Abdullah? Sulawesi Barat. Abdullah, mana Abdullah? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya tadi Pak Abdullah 8. Kenapa 8? Karena masing-masing kualifikasi dapat 2 bagian. 2 bagian. Jadi jadi 8 bagian. 8 bagian ya. Jadi jawabannya benar. Ini kita bahas LJS 3 sekarang. LJS 3 ya. Kan grup ini kiri nih. Ini kanan. Ya. Kualifikasi yang pertama. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa ini? 8.000. 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Juga 8.000. Ini kalau dipasangkan kelipatan 3575. Ini sama dengan berapa bagian? Dapat 2 bagian. Oke. Ini baru kualifikasi 1. Kualifikasi yang kedua. Ditambah 11. Berapa ini? 8.000 juga. Berarti dapat 2 bagian. Coba teman-teman hitung lagi kualifikasi yang ketiga tuh. 17 tambah 18 tambah 20. Dibandingkan dengan 21, 22, 23, 24. Berikut lagi 25, 26, terus sampai 4 kualifikasi. Nah, masing-masing ini 3 dan ini 4. Ini udah jelas. Ini 2 bagian. Ya. Ditotalin jadi berapa? Bagian. Coba buka chattingnya. Yang jawab 8 siapa aja tadi? Yang jawab 8 siapa selain Abdullah? Mana Siti Mainah? 2 bagian itu mah. Oh, oke. Ada 2 berarti ya? Oke. Tolong dicatat sama siapa? Sama admin.
Ada hadiah untuk Bapak Abdullah sama Siti Mutmainah. Karena jawabannya benar. Selamat ya. Hadiahnya apa? Kayaknya paling gampang mah. Enggak lama ke produk malah. Saldo deposit aja ya. Ya, masing-masing dapat 50.000. Catat ya. Untuk Siti Mutmainah sama Abdullah, tolong ditulis di sana nomor untuk veteran imaninya biar dicatat sama admin. Sekarang ya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah dengan apabila semua cabangnya 2000, jadi kayak ini isinya 8 ya. 8 bagian. Sekarang pakai LJS 4. Berapa bagian? Ya. Mana coba? Oh, biar dulu aja terus. Aja 4, 2 bagian. Waduh. Siapa lagi nih? Junita Cilacap, 8 bagian. Terus, ayo. Siapa lagi? Ini agak lebih nih materinya nih. Lebih dari 1 jam, nggak apa-apa dah. Karena signatur itu mesti paham cara ngitung bonus. Kalau nggak paham repot. Ini perut kok lutut amat ya. Salah di kamera nih. Saya kemarin udah pasang kamera, jangan nyorot perut saya. Oke. 4, 16, 2. Waduh ya, luar biasa. Robi 4 bagian. Hah? Udah. Cukup, selesai. Ya, cuma sampai di situ aja tuh. Kita udah terakhir tuh Marjuki. Udah ya, udah cukup, nggak usah ngisi lagi. Kita bahas LJS 4. LJS 4 sekali lagi nih, ya. Ini kiri, ini kanan. Ada 2 kualifikasi. Kualifikasi yang pertama adalah cabang 1 sampai dengan 8 dijumlahkan. Berapa nih? 1 sampai 8. Berarti 16.000, betul kan? Ya. Nah, yang kanannya adalah 9 sampai 16. Dijumlahkan 16.000. Berapa pasang nih? Atau berapa bagian? 16.000. 16.000 berapa pasang ya? 4. Oh ya. Bocoran. Ini berarti dapatnya 4 bagian. Nah, gitu. Kemudian kualifikasi 2. Nah, biar cepat. Kualifikasi kedua adalah rumusnya 17 sampai 24 dijumlahkan. Cabang 17 sampai 24 dijumlahkan. Ini adalah 16.000 juga, sama. Kemudian 25 sampai 32 dijumlahkan juga. 16.000 juga. Ya. Berarti berapa pasang ini? 4 juga. Ditotalin semuanya. Berapa? 8. Ya. Nah, 8 bagian. Tadi yang benar berapa siapa El? Coba geser dikit. Terus geser terus ke atas. Sebentar. Jangan cepat-cepat. Roni. Mana nih? Roni Aman Karawang. Roni Arman Karawang. Selamat ya. Tolong ditulis nomor imaninya. Dapat 50.000 lagi. Kemudian Ristanto Trinet. Roni Santo. Itu 8 bagian. Betul jawabannya. Dapat 50.000 lagi. Siti Mutmainah dapat lagi tuh 8 bagian, 50.000 lagi. Selamat buat Siti Mutmainah, dapat 100.000 total ya. Waduh, mantap. Udah selesai, yang lainnya jangan ngopi-ngopi ya.
Sebentar, atasnya lagi nggak ada. Junita sudah. Junita Cilacap sudah. Junita sebentar, ke atas ya. Junita Cilacap selamat juga. 8 bagian, 50.000. Kemudian atasnya lagi siapa? Reski Makassar 50.000. Selamat. Berikut lagi atas lagi. Ada lagi nggak? Oh itu tadi itu aja nggak? EJS 4 nggak ada lagi. Dah habis. Selesai. Dah catat ya. Tolong yang tadi namanya disebutkan, tulis nomor telepon untuk imaninya ya, supaya bisa dikirim saldonya. Tapi nanti setelah acara, kalau sekarang ngirim-ngirim nanti acara berhenti ya. Terakhir. Seru. LJS 5. Nah, sekali lagi, jika mana ini tadi? Nah, ini. Ya, dengan kondisi setiap cabangnya 2000 skornya, dihitung pakai LJS 5 sekarang. LJS tadi berarti 8 kan? Nah, sekarang LJS 5. Berapa bagian? Dimulai dari sekarang. Tadi terakhir mana sih? Oh ya, sebutin aja. LJS 5 berapa gitu, betul. 8. 16. Ayo cepat. Nah, saya hitung sampai dari 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Selesai. Di terakhir adalah sampai di pakyat yatimin. Sampai di pakyat, berikutnya udah nggak berlaku, ya. Mana pakyat tadi, mana pakyat? Pakyat ada udah ya? Ditandain kan? Pakyat yatim. Jawabnya 8 bagian, ya. LJS 5 gini nih. LJS 5 itu adalah lebih baik hambur kertas jadi paham daripada ngirit kertas tapi jadi nggak paham ya. LJS 5 itu cuma satu kualifikasi. Mudah-mudahan lebih banyak paham sekarang. Satu kualifikasi ya. Ya. Yaitu jumlahin totalin tuh sekarang. 1 sampai 16 dia totalin cabangnya ya. Jadi kiri ini kanan. Ya. 1 sampai 16 di sininya 17 sampai 32 ya. 1 sampai 16 berarti 2000 kali berapa? 2000 kali 16 jadi berapa tuh? 32.000. Di sini juga 32.000. Berapa bagian? Kalau dibagi 3575 maka akan muncul 8 bagian. Jadi selamat buat yang jawab 8. Udah berapa tuh? Bentar ini. Ini tenang. Ini kalau budgetnya besar nanti karyawan yang bayar. Nggak apa, biar seru dah. Ya. Coba lihat tadi dari paket ada berapa yang jawab 8? 8 terus? Sampai ada berapa orang coba? Sebutin. Coba Payat mana Payat tadi? Oh ini awal. Sampai Irfan. Selamat Irfan Banjarbaru dapat 50.000. Ya. Hengki Palembang salah. Ristanto Trininet 8 bagian. Benar tuh. Lumayan tuh kan. Dapat 100.000 jadinya tuh ya. Reski Makassar 8 bagian. Benar. Selamat ya. Dapat 50.000 lagi. Muhtari Serang Banten 8 bagian. Benar. Ya. Kemudian berikut lagi Turmuzi Bangka Belitung. Wah yang kemarin nih rajin nih ya. Dapat 50.000 lagi lumayan.
Berikutnya lagi adalah Robi salah lagi gimana nih? Abdul Aziz Cianjur 8 bagian. Oke, dapat 50.000. Suhaidi TN Sekia TN 085 dapat 8 bagian. Betul 50.000. Laili Kediri Jatim 8 bagian 50.000. Kemudian Sari Wulan R 8. Ini benar kebagian ya? Ya, 50.000. Pak Jito Wonogiri 50.000. Didik Malang. Waduh, ini Malang kesebut terus nih. 8 bagian itu betul dapat 50.000. Roni Arman Karawang dapat lagi 8 bagian. Terakhir Pak Yatimin dapat 8 bagian, 50.000 lagi. Tepuk tangan buat yang 50.000. Total berapa hitung aja. Ya. Makasih Pak Ari. Aduh. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan sampai jam 10 bahas ini. JS 5. Ya. Oke. Kalau gitu gini aja deh. Ya. Urusan makanya nih, menarik nih ya. Baik. Sekarang gini deh. Ini pertanyaannya mungkin pertanyaannya akan diperpendek menjadi setengah jam aja. 10 menit yang sekarang saya bahas yang cara tadi kan berarti ngitung bonus kepemimpinan sama ngitung reward sama caranya. Ya, sama caranya seperti itu. Pakai EJS 1 sampai EJS 5. Ya. Nah, poin yang paling penting berikutnya adalah agar bonus kita, komisi kita menjadi maksimal supaya LJL 1. Jadi ini kuncinya adalah kalau kita lihat tadi mana tadi? Nih ya. Berarti ini jawabannya adalah 8 ya. Ini lihat nih ya. Kalau LJL 1 belum dapat, maka ada kesempatan di LJS kedua. Kalau LJS 2 dapat, maka ini ya. Kalau LJS 2-nya dapat, maka 3, 4, 5 pasti dapat. Pasti dapat. Kalau misalnya LJS 2 belum dapat, ada kesempatan di LJS 3. Kalau 3 dapat, 4 dan 5 pasti dapat. Dan seterusnya. Separah-parahnya, kalau sudah benar, 5-nya dapat. Ya. Nah, ini pemahamannya. Nah, jadi kuncinya adalah pada saat kita membuat tim reseller, ya, tim reseller membentuk grup itu, kuncinya adalah ada di LJS 1. Kalau LJS 1-nya dapat, maka 2, 3, 4, 5 dapat semua. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempol dong. Nah, gitu benar ya. Jadi kuncinya di LJS 1. Pertanyaannya, bagaimana caranya nih supaya dapat LJS 1? Nah, perusahaan sudah membantu, sudah menyiapkan tools, ya, fitur satu-satunya di dunia. Jadi PR berikutnya kuncinya ada di placement. Jadi pada saat kita membuat tim reseller yang baru, ya timnya simpan di mana ya? Simpan di kota mana ya? Nah, supaya bisa dapat semua komisinya. Nah, ada fitur penting yang ada di Fitur Office, yaitu fitur rekomendasi placement. Bisa kasih contoh? Ya, tolong dibuka, kita kasih contohnya ya. Fitur Office tolong buka. Nah, ini penting ya. Jadi kalau pada saat kita sudah mendaftarkan mitra baru, ya, itu nanti akan muncul semua di Fitur Office. Hilang, rekomendasi placement disarankan sistem bahasanya lupa saya. Bahasanya adalah hilang, direkomendasikan ya, di placement di cabang kesekian. Nah, nggak usah protes, ikutin aja itu. Kenapa? Karena komputer sudah menghitung ya bahwa itulah
penempatan yang paling efisien, yang paling maksimal. Nah, saya tahu ada sebagian kawan-kawan di sini leader yang bilang udah nggak usah diikutin gitu mah, udah dihitung sendiri aja. Nah, yang namanya ngitung sendiri untuk menghitung kemungkinan dengan 32 cabang, ya bisa aja sih, bisa aja siapin kertas yang banyak aja. Nah, sistem biasanya perusahaan MLM itu nggak mau kalau sampai mitra-mitranya atau user-usernya atau pebisnisnya bisa dapat gede maksimal. Nah, di kita kebalikan. Kita kasih robotnya, kita kasih rumusnya, kita kasih hitungannya. Nih, Anda kalau mau maksimal, nah ada di sini nggak nih? Placement, mana placement? Oh nggak ada orang sini ya? Nih contoh nih, ya. Jadi ini contoh mau placement, contoh placement. Pada saat placement, kita mau placement kan? Coba klik placement. Klik placement. Nah, lihat tuh, ya. Kami yang ada kuningnya itu. Kami merekomendasikan Anda untuk melakukan placement pada cabang langsung ke 32. Berarti udah bisa tahu. Oh, nah tinggal diklik, lihat cabang langsung ke 32. Klik. Diklik, maka kita akan diarahkan langsung ke cabang 32. Hah? Biasanya langsung sih. Biasa nanti, ini demikian sinyalnya. Biasanya kita akan ditempatkan diarahkan ke cabang 32. Udah nggak usah pakai mikir lagi, ikutin aja itu. Ya. Jadi nggak usah pusing. Itu yang dikerjakan oleh Pak Daud Maulana dan sebagainya sehingga bisa maksimal bonusnya. Ya. Dah, seperti itu. Nah, ada PR tapi sekarang, ada PR terkait dengan bonus Unilevel. Jadi pada saat kita placement, anggaplah kita placement di sini nanti ada 2 pilihan. Yang mesti hati-hati, ada 2 pilihan. Ya, ada 1, anggaplah setelah kita percaya sama ini, ada 2 pilihan. Apakah kita mesti placement atau kita transfer mentor? Ya. Mana yang lebih baik? Nah, begini. Saya kasih rumusan, dicatat nih ya. Waktu, misal contoh tadi di cabang 32, placement di cabang 32, kita cek cabang 32. Ya. Kalau di cabang 32 itu tempatnya di paling atas, langsung di bawah kita, maka placement. Tapi kalau di cabang 32 tersebut sudah ada mitranya. Nah, ini penting. Kalau di cabang 32-nya, ini contoh, oke gini aja ya. Misalnya ini biar gampang. Anggaplah disuruhnya cabang 32. 32. Oke. Nah, kita cek sekarang. Jika cukup kertasnya ya. Jika di cabang 32 ini kosong, masih kosong ya, belum ada mitranya, maka jawabannya adalah kita placement. Pilihannya. Ya. Tapi bila atau jika ini kelihatan nggak? Ini ya. Jika cabang 32 itu tidak kosong. Nah, jika cabang 32 tidak kosong, maka jangan dulu placement. Kita telepon dulu. Cabang 32. Kan nomor teleponnya bisa ketahuan. Bagaimana cara lihat nomor teleponnya? Coba masuk ke diagram. Oke, diagram masuk ke my team. Ya. Nah, di sini tuh ada nomor telepon tuh. Ini contoh aja, ya. Telepon mitranya di cabang 32 tadi, ya. Kembali ke ini lagi. Telepon mitranya kembali ke pending placement, Placement. Oke, ya, tunggu Nah, telepon di cabang 32. Kalau misalnya mitra yang di cabang 32 tersebut ngangkat telepon, kemudian kita bilang, ya, ini gimana? Masih semangat nggak nih? Kalau orang baru semangat. Wah, saya udah malas nggak mau jalan lagi. Nah, ya.
udahlah nggak mau lah, bisa ada yang begitu juga, jangan dipaksa. Ya, oh ya udah kalau gitu. Nanti kalau dia nanya, emang kenapa nanya-nanya? Enggak. Kalau emang mau jalan bareng-bareng dengan saya mau ngasih nih, ya, mau ngisi ada mitra baru di bawahnya kamu tuh. Tapi syaratnya ya harus aktif bareng-bareng saya. Gitu. Jadi mentornya mau dipindahin. Jadi kamu jadi mentor. Kalau dia bilang, saya nggak mau, atau misalnya nggak bisa dihubungi, nah langsung placement aja. Lewat dulu. Tapi ternyata kalau di cabang 32-nya bilang, saya mau kalau gitu, aduh terima kasih kalau gitu. Ya udah, kalau emang mau, maka actionnya adalah transfer mentor. Ya, ya, ya. Jika itu kemudian mau maju, mau berkembang, mau maju ya, maka transfer mentor. Ya, ada dua ya. Kalau cabang 32-nya kosong, belum ada orang, langsung placement aja. Tapi kalau cabang 32-nya sudah ada mitra, dan mitranya mau berkembang, sebaiknya transfer mentor. Apa itu transfer mentor? Ya, transfer mentor berarti yang tadinya mentornya saya dipindahkan menjadi ke 32 mentornya. Ya. Nah, kalau dia mau jadi mentor. Ini menarik, ini penting. Jadi sebetulnya ini juga fitur satu-satunya di dunia. Sebaiknya kalau memang kita ada kemampuan mengajak mitra banyak-banyak, maka lakukanlah transfer mentor. Ya, misalkan ini kita nih. Ini kita. Ya. Di sini ini udah ada mitra. Ya. Kita bisa misalnya dapat mitra baru nih, mitra barunya simpan di sini. Tapi pakai transfer mentor. Transfer mentor. Mentor. Maka kalau misalnya ini si A, ini B. Oh sorry, transfer mentornya ke si A ya. Ke si A transfer mentornya. Ya. Jadi si B ini kita yang ngajak. B ini kita ngajak. Terus kita transfer mentor ke si A. Maka yang tadinya mentornya kita itu berubah mentornya menjadi A. Sehingga si B ini menjadi anaknya A. Apa kepentingannya? Supaya generasinya terbentuk. Supaya nasabnya terbentuk. Dengan cara transfer mentor, maka yang ini akan jadi anak. Tentu kan emang anaknya kita kan. Maka dan ini jadi cucu bagi kitanya. Ini ke sini anak, ke sini cucu. Ini menjadi satu generasi. Ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Dan berikutnya juga terus gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita transfer mentor, komisi mentornya milik siapa? Nah, komisi mentornya adalah milik orang yang pertama kali. Jadi tetap milik kita. Mentornya pindah ke si A, komisi mentornya tetap milik kita. Pertanyaan berikutnya lagi. Bisa nggak misalnya di sini ada C sama si A ditransfer lagi mentornya ke si B, ditransfer lagi ke C, ditransfer D. Bisa aja, bisa aja. Jadi kalau mentornya si transfer mentornya mau dipindah berkali-kali, komisi mentor tetap milik yang pertama. Ya. Keuntungannya adalah terjadilah generasi keturunan. Ini yang menarik, ini yang mempengaruhi bonus unilevel. Nah, bonus unilevel baru akan saya jelaskan nanti di pertemuan yang berikutnya atau bahkan di besok. Karena bonus unilevel ini di MVP penting, di Signature penting. Ya. Oke. Ya, ini ya. Nih, kalau misalnya A-nya bukan generasi kita, ya, A-nya bukan generasi kita, maka pilihannya adalah placement langsung. Jadi gini, oh ini A-nya bukan generasi kita, ini berarti kesalahan masa lalu. Ya, ini kapasitas baru. Ya kalau memang bukan, ya, kita placement si B di bawahnya A, placement langsung aja. Nggak apa-apa. Ya, karena emang kita masih bikin generasi. Nanti A kita bantu lagi dengan cara yang lain. A bisa dibantu sama mentornya lagi ntar. Ya, oke, mungkin pas sampai di sini aja untuk yang materi. Kita tanya jawab selama setengah jam ke depan. Ya.